Selamat pagi semuanya, Shalom. Shalom. Wah, sungguh bersuka cita pagi hari yang indah ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu Elim. Sebelum kita mulai, langsung aja kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun pagi, boleh mengikuti ibadah yang diadakan oleh gereja kami. Karena Tuhan yang memberikan kami hikmat, berikan kami kepintaran sehingga kami boleh mengerti apa yang diajarkan oleh Rasul kami. Kami menyerahkan serangkaian ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Langsung undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 主的学校，主的学校，是我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，活出命令，乐意助行，一生一生荣耀主名。dalam bahasa Indonesia. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 使徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。 Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali angkat pujian, ku persiapkan hatiku Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Berkati hati dan pemikiran kami supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai ke 15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Pada masa itu, raja orang Israel adalah Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang sangat kejam dan sangat jahat. Ia juga mempunyai seorang ratu yang kejam yang bernama Ratu Izebel. Mereka bukan orang yang taat dan takut kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan dan terjadilah kelaparan. Suatu hari, Nabi Elia sedang duduk-duduk di tepi sungai Kerit. Dan seekor burung pun menghampirinya untuk memberinya makan. Dan pada waktu itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bertemu seorang janda di Sarfat yang akan memberinya makan. Ketika Nabi Elia bertemu dengan janda itu, ia pun meminta makan. Ternyata janda itu hanya mempunyai sedikit tepung roti dan sedikit persediaan minyak untuk perbekalan makanannya dengan anaknya. Ia pun berpikir, waduh, kalau aku memberikan sisa persediaan terakhirku ini kepada Nabi Elia, aku akan makan apa ya bersama anakku, pikirnya. Tapi karena dia adalah seorang janda yang taat kepada Tuhan, ia pun mengolahnya menjadi roti dan menghidangkannya untuk Nabi Elia. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ada mukjizat pada waktu itu. Minyak yang sedikit tadi dan tepung roti yang sedikit tadi tidak habis-habis. Bahkan itu bisa menjadi perbekalan makanannya untuk anaknya dalam waktu yang lama. Sehingga ia tidak kelaparan. Wah, Tuhan kita hebat ya. Tuhan kita mampu membuat mukjizat yang seakan-akan itu mustahil menjadi kenyataan. Dan pada waktu itu beberapa waktu kemudian anak ibu itu sakit dan ia memberitahunya kepada Nabi Elia. Nabi Elia pun datang dan berdoa untuk anak itu. Ketika ia mengetahui bahwa anak itu telah meninggal, ia berdoa kepada Tuhan dan ternyata teman-teman, anak itu pun hidup kembali. Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan kita bisa membangkitkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Wah teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan mampu membuat banyak mukjizat, bahkan menghidupkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Dan dari sini kita juga belajar, seperti janda di Sarfat, yang memberi dari kekurangannya. Siapa yang memberi tidak akan kekurangan. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan orang yang murah hati. Dan saat itu perempuan itu pun memuji Tuhan dan senantiasa taat dan takut kepada Tuhan. Karena ia menyaksikan Tuhan bekerja hebat untuk hidupnya dan anaknya. Teman-teman, kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa taat dan takut kepada Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, berdoa, dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Jadi mulai saat ini kita harus tekun untuk senantiasa mengerti, merenungkan, memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan memberkati firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah belajar tentang firman yang membahas betapa Tuhan sangat hebat. Dan Tuhan memelihara orang yang murah hati dan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Tuhan kuatkan kami supaya kami boleh menjadi anak yang murah hati, rajin memberi dan senantiasa taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali angkat pujian saat pagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati.
们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Pasti luar biasa dan sehat selalu. Nah, saat ini Miss Cindy akan mengajak kita bermain. Bermain apa, Miss? Nah, kita akan bermain tebak toko Alkitab. Nah, tebak toko Alkitab Miss Cindy akan berikan kepada kalian dalam bentuk seperti ini. Ada nama orang yang harus kalian tebak. Kira-kira toko Alkitab ini siapa ya? Nah, kita mulai dari yang pertama. Jangan menunda waktu lagi. Di sini ada huruf M-A-D-A. Cluenya, Bapak ini adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Siapa namanya? Cen. Benar sekali, namanya adalah Adam. Good. Berikutnya, soal yang kedua ada huruf H, U, dan N. Nah, cluenya adalah Bapak yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk membangun sebuah batra yang besar karena Tuhan akan mendatangkan air bah. Siapa namanya? Benar, namanya adalah Nuh. Berikutnya ada R-I-M-A-A. Cluenya adalah nama dari Ibu Yesus. Siapa nama Ibu Yesus? Wah, pintar sekali anak-anak sekolah minggu. Benar, namanya Ibu Maria. Yang berikutnya adalah U-E-A-S. Cluenya, seorang yang menjual hak kesulungannya kepada adiknya demi semangkuk sup kacang merah. Siapakah dia? Apakah benar? Ya, jawabannya adalah Esau. Berikutnya, nah, di sini adalah D-A-D-U, dadu. Dadu, apa ada toko Alkitab yang namanya dadu? Cluenya adalah seorang raja yang pernah melawan Goliat dan dia menang. Siapakah dia? Benar, Raja Daud. Ini adalah soal yang terakhir. Nah, kalau ini pasti anak-anak tahu. Cluenya adalah juru selamat kita. Siapakah dia? Benar, Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan untuk beribadah setiap minggunya di ibadah sekolah Minggu Elim. Sampai jumpa lagi. Anak-anak, demikianlah ibadah kita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.